Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad maka sesungguhnya kadzabu mereka telah mendustakan, fasayatihim maka kelak akan datang kepada mereka anba'u berita-berita ma apa-apa kanu adalah mereka bihi dengannya yastahjiun yang mereka olok-olokan. For they have already denied, but there will come to them the news of the which they used to ridicule. Pada ayat ini Allah menjelaskan watak dan tabiat orang musyrikin. Hati mereka telah tertutup untuk menerima kebenaran karena telah dikotori oleh sifat takabur dan sombong. Mereka sangat mencintai kedudukan, pangkat, dan harta bila mendengar ayat-ayat Allah yang menyuruh mereka untuk beriman dan mematuhi ajaran-ajarannya. Mereka dengan spontan menolak dan berpaling kepadanya. Padahal kalau mereka mau memperhatikan dan merenungkannya, mereka tentu akan mendapat banyak pelajaran yang dapat mengingatkan mereka dan bahwa paham yang mereka anut dan tindakan yang mereka lakukan telah jauh menyimpang dari kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Awalam yarau ilal ardi kam anbatna fiha min kullin zawjin karim. Awalam ataukah tidak yarau mereka memperhatikan ila kepada ardi bumi kam berapa banyak anbatna telah kami tumbuhkan fiha padanya min dari kuli tiap-tiap berbagai macam jaujin yang berpasangan karim yang baik. Did they not look at the earth, how much we have produced therein from every noble kind? Kemudian Allah mencela orang kafir yang tidak mau mempergunakan akal pikiran mereka untuk memperhatikan bahwa apa yang terjadi di alam ini menunjukkan kekuasaan Allah. Seandainya mereka mau memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, tentu mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak akan lagi menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun, dan tidak pula menolak bahaya dan kemudaratan, baik bagi mereka maupun bagi para penyembahnya. Orang kafir itu memang tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna. Masing-masing mempunyai kekhususan sendiri, baik daun, bunga, dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah yang sejenis, yang dialiri dengan air yang sama, tetapi menghasilkan buah-buahan yang berlainan bentuk, warna, dan rasanya. Tidaklah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan yang dan kebijaksanaan penciptanya. Namun kalau hati sudah tertutup perasaan sombong dan takabur, pikiran sudah dipengaruhi oleh ketamakan untuk memeraih pangkat, kedudukan, dan kekayaan, maka tertutuplah jalan untuk mencapai kebenaran. Apa saja yang bertentangan dengan kemauan mereka, semuanya jahat dan jelek dalam pandangan mereka. Inilah faktor yang memalingkan mereka dari
berpikir dan merenungkan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kebanyakan mereka tetap dalam keingkaran dan kekafiran dan selalu menentang risalah dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu mengingkari hari kiamat, hari berbangkit, dan hari perhitungan karena tidak mau memikirkannya. Mereka hanya mau bersenang-senang saja di dunia ini sehingga terasa tidak ada gunanya memikirkan bagaimana keadaan sesudah mati. Menurut mereka jasad yang mati itu pasti hancur menjadi tanah dan tidak akan kembali. Sebenarnya Allah kuasa untuk menghancurkan mereka dengan berbagai macam cara, seperti Allah mengajarkan umat dahulu yang durhaka. Ada yang dihancurkan dengan topan, banjir besar, ada yang dimusnahkan dengan gempa yang dahsyat, dan ada pula dengan suara yang keras dan yang mengguntur. Namun demikian Allah mempunyai sifat rahman dan kasih sayang. Oleh sebab itu Allah tidak menimpakan kepada kaum musyrikin mereka siksa ajab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dengan harapan mungkin ada di antara orang kafir yang membangkang dan menentang itu, atau anak cucunya yang akan beriman. Al-Quran menyatakan bahwa semua benda mati dan makhluk hidup di alam semesta ini diciptakan berpasang-pasangan. Dalam ayat di atas dicontohkan mengenai tumbuhan. Namun demikian, sebenarnya konsep berpasangan tidak saja hanya pada tumbuhan, tetapi di hampir semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surat Yasin ayat 36. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu yang telah kami ciptakan berpasang-pasangan. Surat Az-Zariyat ayat 49. Shadaqallahul azim.